Kisahnya tuh gini, ibu saya waktu itu sekitar tahun 60-an, saya umur 5 tahun atau 5 tahun setengah. Itu apa? Kalau sore itu apa istilahnya? Dulang, menyuap. Adik saya tuh waktu itu masih dua. Yang ini belum lahir, yang di rumah depan ini masih dua. Jadi disuapin gini, perasaan saya itu begitu habis disuapin saya pergi main keluar. Tapi ibu saya melihatnya saya ke tempat tidur dengan adik-adik. Jadi ada dua Ya. gitu ya. Perasaan saya itu satu lah. Perasaan saya. Habis gitu kok di tempat tidur cuman adik saya dua itu, dicarilah saya. Dicari kemana-mana enggak. Ibu saya nangis. Waktu nangis kebetulan saya punya tetangga namanya Mbak Kongso. Itu ahli bikin tali. Tali hitam itu apa yang untuk sapu hitam itu. Kalau tali kalau bikin pakai alat itu bisa jadi tali. Itu bilang gini, itu termasuk orang tua yang dituakan di daerah Peleburan Semarang. Kampus Undip. Dekat Ya. Undip. Ya. Habis gitu gini, tolong saya minta kacu itu sapu tangan. Bahasa Jawa Semarang itu kacu. Sapu tangan tak ditalikan di tangannya gini, terus dia semedi di depan pintu rumah saya. Terus tolong cari itu apa, pacul yang udah rusak sama tampah untuk apa? Tapi tadi untuk napeni. Habis itu dipanggil terus, panggil. Katanya orang-orang itu begitu saya dipanggil, suaranya pindah-pindah. Di sana itu ada kuburan dekat Undip itu. Suaranya pindah, sana orang pada ke sana semua. Kan zaman dulu kan masih sepi ya. Gaung aja kelihatan, kedengaran. Seperti zaman ya pindah-pindah suara sampean. Suara saya. Kalau dipanggil nama saya pindah sana, lari sana udah. Pindah terakhir tuh pindahnya di atas pohon jambu mete. Di atas pohon tuh sampai di ada yang baterai, ada yang motor. Panggil terus panggil sekali lagi kok sudah di rumah gitu. Lah saya mulai sadar itu. Saya sadar ibu saya pakai teplok kayak gitu apa, lampu minyak itu. Karena zaman dulu listrik kalau orang kaya saja yang punya. Itu ibu saya nangis ke bawah kasur saya tuh, saya lihat nangis. Terus akhirnya katanya ibu saya gini, setelah berapa hari kemudian cerita mas saya udah umur 5 tahun 6 tahun dan udah bisa mencerna. Habis itu manusia udah nggak tahan, guling-guling di kasur itu ya. Terus akhirnya nyentuh kaki saya. Perasaan ibu saya tuh kayak kena es gitu. Ya ini anak saya katanya. Lalu kaki saya gini-gini. Katanya ibu saya tuh waktu itu saya belum kelihatan katanya. Habis gitu setelah kelihatan saya sadar tuh, kan saya tidurnya pakai ranjang besi itu. Ranjang besi itu ada tentara nanyain saya, kamu kemana? Ya, ngomong Jawa. Mau neng dile gitu. Kamu kemana nak? Gitu. Saya nggak bisa jawab. Terus habis itu saya karena masih kecil ada lupa dikit. Setelah itu ibu saya tuh mangku saya di depan pintu. Di depan pintu saya masih lihat orang-orang banyak sekali, itu bawa ini apa, obor tuh bambu kasih minyak, kasih kain, oncor ya bahasa Semarang, oncor. Dan itu saksi hidupnya sampai sekarang masih ada di Suara Merdeka Semarang koran. Tapi barusan pensiun, namanya Mbak Suse. Itu ikut mencari. Terus dulu ada pimpinan Suara Merdeka Jakarta, almarhum Pak Sucipto, itu juga ikut mencari, cuma udah meninggal beliau. Tapi banyak teman-teman saya yang sampai sekarang masih ingat kejadian itu. Di Gondol WW bahasanya itu ya, di Gondol WW. Tapi tidak pernah melihat langsung WW-nya, Pak. Perasaan saya main-main aja. Main-main. Dulu kan di Semarang sebelum ada Semarang Fair dan PRPP ya. Itu dulu namanya pasar malam. Sebelum ada. Jadi gini, waktu saya habis disuapin, saya keluar itu, saya perasaan main dengan teman-teman saya. Ada yang namanya wanita, namanya Puji udah meninggal. Itu saya mainan tuh, kalau dulu rokok kan Mas Yan. Rokok itu gerenjeng, dikelokop gitu kan, ada kertasnya tipis putih itu. Dibelut-belut segini, terus ambil batu pecahan genteng itu, diginikan. Kan terbang tuh. Tempo enteng kayak kaku ringan seperti kapas gitu supaya terbang. Saya ngejar itu, perasaan saya itu.
beras Tanjak. Tapi terus yang namanya Puji itu bilang gini, aku mau diajak bapakku ke ini, ke pasar malam Pasar katanya. malam. Setelah besoknya kita udah kejadian tuh udah berlalu, saya tanya sama Puji, apakah mainan sama saya? Enggak. Nah, Tapi waktu itu dia memang betul-betul diajak ayahnya ke pasar malam. Jadi nggak tahu tuh kejadian ini gimana, saya nggak mudeng sampai sekarang. Makanya waktu saya tuh berteman dengan almarhum Amin Budiman Semarang, nggih, budayawan yang penulis Semarang Tempo dulu, nggih, terkenal waktu itu tahun 80-an, udah meninggal juga Mas Amin itu. Dia kan ketua para psikologi oh nggih, nggih. Terus Bahasanya bersama Pak Permadi. informasi, Pak. Pak Permadi datang terus pas ngadain acara budaya ke paranormalan itu. Iya. Pak Permadi datang, terus ada lagi yang paranormal yang namanya Pak Mahmud, Mahfud, saya lupa Iya. ingat tuh tahun Iya. 80 berapa itu. Saya tuh karena penasaran, saya nggak percaya gitu-gitu. Iya. Saya sampai tanya dengan Pak Permadi gini, Pak Permadi, saya pernah gini-gini. Oh, berarti kamu tuh diselimutin katanya. Nggih. Saya tanya ke Pak Mahmud, Pak Mahmud jawabannya beda, ke paranormal. Makin nggak percaya saya. Tambah Terus bingung. setelah saya agak dewasa, sudah mulai baca-baca buku, Iya. kemungkinan nih, Iya. kemungkinan saya berjalan dalam tidur, apa namanya istilahnya, atau berjalan dalam Ya, tidur, tahu ada ya, ada istilahnya seperti itu. simbolisme apa Iya, ya, iya. semacam itu. Iya. Mungkin saya itu karena saya masih kecil, umur 5-6 tahun, jadi orang-orang nggak perhatian gitu. Iya, Mungkin bahasanya begitu, seperti cuman itu lebih tepatnya. jadi apa, kayak mimpi kan. Iya. Soalnya gini, adik saya yang nomor 3 itu juga sering gitu. Oh, Tiba-tiba, punya bakat seperti Wah, itu. jam 10 malam, jam 11 matanya merah. Saya kan belum tidur, saya liatin aja, nggak tak aja Iya. ngomong. Tahu-tahu dia bangun, buka pintu loh, keluar. Seperti Nah, aktivitas kayak biasa. aktivitas keluar, masuk lagi, matanya merah, terus masuk lagi, tidur lagi. Besoknya saya tanyain, kamu tadi malam nggak ingat? Nah, mungkin saya kayak Iya. kemungkinan tuh. Iya, iya, Kalau di ya, di ini ya, parapsikologi ilmiah ya. iya. Cara Bisa. yang biasa, tetapi kalau secara ini sih menurut saya Ya. sukma, Pak. Oh gitu ya. Sukma yang pergi, sehingga pada akhirnya itu ya termasuk juga jasad jadi ikut kan ya. Ya. Karena terbukti dari ibu narik kaki yang nggak ada Ya, bentuknya, bisa merasakan bentuknya, Ya. tapi nggak bisa lihat bentuk Ya. itunya kan. Nah, dan cintanya ibu terhadap seorang anak itu kan luar biasa ya. Ya. Dan itu juga merupakan satu doa yang mustajabah kan. Dan seperti itu. Lebih, kalau menurut saya lebih tepatnya di situ, Pak. Pada saat tanpa kita sadari melewati dimensi yang lain. Yang lain bisa Hmm. juga ya. Jadi bisa jadi di tempatnya atau di rumahnya sampai itu ada portal. Itu portal. Portal, Oh, Pak. Kalau iya, bahasa pintu kami ya. itu tuh Iya. portal, Pak. Ya, pintu perbatasan. Portal Betul, ini yang dimensi lain ya. ada 3, Pak. Hmm. Yang satu hanya bisa untuk masuk tapi nggak bisa keluar. Ah. Yang satu hanya untuk tempat keluar Oh. tapi nggak bisa untuk masuk. Ya. Dan satu lagi itu bisa masuknya, bisa Ya, keluarnya. Tapi jadi itu ya. Nah, mungkin masuk dimensi itu, Pak. Nah, portal ini untuk bahasa kita kan tidak semua orang itu yang bisa ikut dengan jasadnya, Ya. Ya. gitu loh. Umumnya itu hanya sukmanya atau ruhnya Ya. yang masuk ke sana. Nah, tapi jasad tetap dalam bentuk yang syariat yang kita lihat. Nah, tapi kalau melihat dari peristiwanya Pak YH, sepertinya plus dengan jasadnya. Jadi pada saat bisa jadi kasur tempat sampai duduk itu adalah portal untuk keluar. Portal masuknya kan kita nggak paham di mana kan ya. Nah, portal itu juga akan bergeser dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan dari makhluk-makhluk itu sendiri. Terkecuali itu portal sudah permanen. Biasanya umumnya yang permanen itu mungkin di tepi sungai, di hutan, atau mungkin di satu gedung atau tempat segala macam. Tapi kalau yang namanya sudah bersentuhan dengan manusia, umum itu bergeser, Pak, sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu loh. Kalau saya lebih cenderungnya ke sono, Pak. Pas itu ya. Hmm. Makanya itu saya kepingin ini supaya apa ya, tenan apa enggak hal-hal kayak gitu ada benar apa enggak, kan saya sampai sekarang Betul. masih Iya. bertanya-tanya. Iya. Saya tuh kalau anak-anak saya kalau dulu kita kan sama orang tua sering ditakut-takutin, Ya. itu ada ini. Ada. Jadi sampai sekarang pun saya kalau masuk ke rumah sendiri, masuk kan dalam tuh. Ya. Masuk kadang-kadang mengkorok merinding. Kalau Kalau anak saya tiga-tiganya nggak ada yang namanya takut, lewat kuburan aja nggak merinding. Karena kalau tanya sama saya, Pak, hantu itu ada nggak? Nggak ada. Saya bilang pokoknya halal gitu yang positif. Ya. supaya nggak jadi penakut.
Nah, orang-orang yang sudah melewati dimensi tersebut, Pak, itu berarti dia punya frekuensi, Pak, atau punya apa ya, sonar ya, atau punya antena. Ya, ya. Biasanya itu tadi, entah itu rasa, entah itu penglihatan, penciuman atau pendengaran, itu bocor, Pak. Oh, betul. Ya. Jadi seperti panjenengan kan tidak bisa melihat, tetapi bisa merasakan kehadirannya, karena itu sudah masuk ke dimensi itu. Dan saya tuh sering gini, waktu ayah saya mau meninggal itu saya juga diimpeni. Jadi 24 jam kemudian. Jadi saya tuh mimpi ayah saya dipeluk sama kakak perempuannya. Kakak perempuannya masih ingat saya pakai rok warnanya biru-biru laut gitu. Terus saya batin. Padahal hari ini saya mimpinya kan malam Minggu. Iya. Meninggalnya malam Senin. Padahal Senin itu ayah saya mau saya ajak ke Jakarta. Masih ajak. Udah nyiapin segala sesuatunya mau ke Jakarta. Malam Seninnya meninggal. Terus ibu saya waktu mau meninggal, saya kan di sini dah di Candi Borobudur, ibu saya di Semarang. Saya sampai sama istri saya tuh, wah ini ibu saya pasti ada apa-apa ini. Saya diimpeni apa? Ibu saya tuh sholat di, ibu saya kan muslimah. Yeah. Apa? Di jalan raya, jalan aspal tuh, di tengah jalan sholat ibu saya, tapi menghadapnya sana. Ibu saya kan udah tua, rambutnya udah kelabu, nggak ubanan tuh, tapi kelabu. Lah ini masih kayak muda. Terus kodenya masih gede itu pakai cemara masih itu muda ya. Masih muda. Tapi perasaan saya masih muda karena bentuknya masih muda kan. Kalau sekarang kan rambutnya tipis itu masih lebat gitu. Sholat menghadap sana, sama adem. Kok sholatnya menghadap sana? Kan saya lihat wajahnya nggak bisa. Ini mau pergi nih. Gitu. Malamnya besok malamnya 24 jam. Ngomong-ngomong Pak, Bapak waktu di bahasane dibawa kelong wewe itu tahun berapa, Pak? Tahun 60. Tahun 60. Ya 60 61. Ya. Antara 5-6 tahun saya waktu itu. 60 61. Di peleburan dekat Undip. Kalau di peleburan tengah masih ada saksi-saksi itu sampai sekarang. Ya. Dan di sana memang kan dulu masih lokasinya masih bisa dikatakan masih jarang hunian, Pak. Iya. Daerah peleburan itu. Enggak, sudah banyak. Ada cuman padatnya segini, yang sebelah sini kuburan, sebelah sini sawah. Sawah dan tegalan. Ada tangsi tentara juga. Iya, tapi yang tengah ini padat banget. Cuma sekitar banyak yang ada kuburan, terus ada sawah. Masih wingit ya. Iya, kalau saya itu supaya enggak ada burung makan padi itu. Pakai boneka-boneka itu boneka tarik itu saya masih ingat. Nah, ini teman-teman Jaga Budaya Nusantara ini sharing-sharing sama Bini Sepuh Pak YH di Candi Borobudur. Kita dokumentasi pengalaman spiritual beliau di usia 5-6 tahun, sekitar tahun 61. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya, sharing-sharing yang positif. Tetap semangat, jaga budaya Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu.